Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis Muslim nomor 201. Bukan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Maka kami dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki dewasa dari pedalaman. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, sedangkan kami mendengarnya. Seorang laki-laki itu datang dari pedalaman lalu mengatakan, "Hai Muhammad, utusanmu telah datang kepada kami." Lalu dia mengatakan kepada kami bahwa engkau mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutusmu. Nabi SAW menjawab, "Dia benar." Laki-laki itu bertanya lagi, siapa yang menciptakan langit? Nabi SAW menjawab, Allah. Laki-laki itu bertanya lagi, siapa yang meninggikan gunung-gunung dan menjadikan apa yang di dalamnya? Nabi SAW menjawab, Allah. Laki-laki itu berkata, demi Allah yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi serta meninggikan gunung-gunung, apakah Allah telah mengutusmu? Nabi SAW menjawab, iya. Laki-laki itu bertanya, apakah utusanmu mengatakan bahwa kami wajib melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Nabi menjawab, dia benar. Laki-laki itu bertanya, demi Allah yang telah mengutusmu, apakah Allah memerintahkan ini kepadamu? Nabi SAW menjawab, iya. Laki-laki itu bertanya, apakah utusanmu mengatakan kepada kami bahwa wajib membayar zakat harta kami? Nabi SAW menjawab, dia benar. Laki-laki itu bertanya, demi Allah yang telah mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu ini? Nabi SAW menjawab, iya. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah utusanmu mengatakan bahwa kami wajib berpuasa bulan Ramadan setahun sekali? Nabi SAW menjawab, dia benar. Laki-laki itu bertanya lagi, demi Allah yang telah mengutusmu, apakah Allah yang menyuruhmu ini? Nabi SAW menjawab, iya. Laki-laki itu bertanya lagi, benarkah utusanmu mengatakan bahwa kami wajib berhaji bagi orang yang mampu? Nabi SAW menjawab, dia benar. Kemudian laki-laki itu berpaling. Dia mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi semua itu. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh jika dia jujur, dia pasti masuk surga. Hadis Muslim nomor 202. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya sholat itu pertama kali difardukan adalah 2 rakaat. Lalu ditetapkanlah sholat safar, yaitu bepergian dengan 2 rakaat, dan disempurnakan bilangan rakaat sholat orang yang tidak berpergian. Az-Zuhri mengatakan, saya bertanya kepada Urwah, bagaimana dengan Aisyah yang menyempurnakan bilangan rakaat dalam sholat safar? Urwah menjawab, Aisyah membuat takwil atau penafsiran sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1090. Hadis Muslim nomor 203. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat 5 waktu adalah pelebur dosa antara satu sholat dengan yang lain. Begitu pula sholat Jumat hingga Jumat berikutnya selama tidak dilakukan dosa besar. Riwayat lain menyebutkan
puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa antara keduanya bila dosa besar tidak dilakukan. Hadis nomor 204. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batas antara seseorang dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Demikianlah dulu hadis Muslim nomor 205. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, waktu zuhur adalah bila matahari telah condong sedikit ke barat hingga bayangan seseorang menyamai panjang orangnya. Selama asar belum tiba. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah. Dan waktu subuh adalah sejak terbit fajar selama matahari belum terbit. Bila matahari telah terbit, maka janganlah kamu lakukan sholat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. Hadis Muslim nomor 206. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang penanya datang kepada beliau yang menanyakan waktu sholat, namun beliau tidak menjawabnya sedikit pun. Kata Abu Musa, beliau menyuruh Bilal untuk azan, lalu beliau melaksanakan sholat subuh ketika telah terbit fajar. Sedangkan orang yang satu dengan yang lain hampir tidak mengenali karena agak gelap. Kemudian beliau menyuruh Bilal menyuarakan azan, lalu beliau mendirikan sholat zuhur ketika matahari condong sedikit ke barat. Sedangkan seseorang mengatakan sudah tengah hari, padahal beliau lebih tahu dari mereka. Kemudian beliau menyuruh Bilal menyuarakan azan, lalu beliau melakukan sholat asyar ketika matahari masih tinggi. Kemudian beliau menyuruh Bilal menyuarakan azan, lalu beliau melakukan sholat maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian beliau menyuruh Bilal menyerukan azan, lalu beliau melakukan sholat isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian beliau mengakhirkan sholat subuh dibanding yang kemarin, sehingga setelah selesai sholat ada orang berkata matahari telah terbit atau hampir terbit. Kemudian beliau mengakhirkan sholat zuhur dibanding dengan yang kemarin sehingga mendekati waktu asar. Kemudian beliau mengakhirkan sholat asar sehingga seusai sholat ada orang berkata matahari telah memerah. Kemudian beliau mengakhirkan sholat maghrib hingga mega merah hampir hilang. Kemudian beliau mengakhirkan sholat isya sehingga sepertiga malam yang pertama. Kemudian beliau melakukan sholat subuh. Setelah itu beliau memanggil orang yang bertanya sebelumnya. Lalu beliau bersabda, waktu sholat adalah antara batas-batas tersebut. Hadis Muslim nomor 207. Artinya, diriwayatkan dari Muhammad bin Amr, ia berkata, ketika jemaah haji sampai di Madinah, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan sholat zuhur ketika matahari condong sedikit ke barat, sholat asar ketika matahari masih bersih belum memerah, sholat maghrib ketika matahari telah terbenam,
sholat Isya, kadang-kadang beliau mengakhirkannya dan kadang-kadang beliau menyegerakannya. Bila beliau melihat orang-orang telah berkumpul, maka beliau menyegerakan sholat Isya. Dan bila beliau melihat orang-orang lambat, maka beliau mengakhirkannya. Beliau melakukan sholat subuh secepatnya atau agak lambat menurut kondisi mereka. Atau kata Jabir Abdullah bin Abdullah, Nabi SAW biasanya melakukan sholat subuh ketika hari masih gelap. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 560. Hadis Muslim nomor 208. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Umarah bin Ruwaibah dari ayahnya, ia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, yaitu sholat subuh dan asar. Kemudian dia ditanya oleh seorang lelaki dari Basrah, kamu mendengar ini dari Rasulullah SAW? Dia menjawab, iya. Laki-laki itu berkata, saya bersaksi bahwa saya telah mendengar dari Rasulullah SAW dengan dua telinga saya dan dengan sepenuh hati saya. Hadis Muslim nomor 209. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa melakukan dua sholat ketika dingin, yaitu Isya dan subuh, maka akan masuk surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 574. Demikianlah dulur-dulur seiman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.